Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mendemonstrasikan aplikasi manajemen klinik yang sudah kami buat. Sebelumnya, ada pun anggota kelompok kami yaitu Tasya Hafifah Caniago dengan NIM 2522009, Widya Puspita dengan NIM 2522031, dan saya sendiri Safia Suraya dengan NIM 2522033. Baiklah, jadi di sini sudah ada untuk tampilan aplikasinya, yaitu ada beberapa text box dan lain-lain. Langsung saja kita jalankan run file. Nah, ini adalah aplikasi manajemen klinik yang sudah kami buat. Di sini ada beberapa box untuk inputan, text box, dan sini ada radio box, radio button. Nah, kami memiliki 4 tombol yang tertera di sini, yaitu tombol simpan, reset, laporan yang menjadi PDF, dan export yang menjadi CSV. Nah, di sini kami menerapkan CRUD, yaitu create, read, update, dan delete. Tapi di sini dilihat kok tombol update dan delete-nya tidak ada sih. Oke, nanti itu akan terjawab seiring berjalannya waktu. Langsung saja kita demonstrasikan di sini. Kita bisa membuat tanggal masuk pasien pada klinik. Misalnya pada tanggal 29 Mei 2025. Dengan nama pasien Salsa. Umur pasien yaitu 89. Dia adalah perempuan. Lalu diagnosanya adalah kanker. Dengan dokter penanggung jawab yaitu Rina. Kita simpan. Oke, datanya langsung ada ya di sini. Selanjutnya, kita buat sekitar 2 data lagi. Tanggal masuknya misalnya tanggal 29 Mei juga. Dengan nama pasien Ilham. Umur pasien yaitu 27, laki-laki. Dia didiagnosa demam dengan dokter penanggung jawab yaitu Riko. Kita simpan. Oke, di sini datanya sudah muncul. Di tabel kan sudah muncul. Apakah di database kita juga ada? Kita lihat ke database kita. Kita refresh. Oke, di sini muncul ya data yang baru kita tambahkan tadi. Oke, baik lagi ke ini. Nah, di sini lalu saya akan menjelaskan apa sih fungsi dari button reset ini. Oke, jadi button reset ini misalnya di sini kita salah nulis atau ternyata data yang ingin kita masukkan itu nggak jadi nih. Kan capek ya untuk menghapus satu-satu. Atau ini bahkan tidak bisa dihapus ya. Kita bisa menekan tombol reset ini. Nah, jadi semua inputan yang sudah kita masukkan tadi itu hilang. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan metode update dan delete. Oke, jadi untuk update dan delete, kita bisa menekan salah satu data yang ada di tabel ini. Bisa menekan di bagian tanggalnya, namanya, umurnya, jenis kelamin, diagnosa, ataupun pada bagian dokter. Contoh nih, kan untuk data yang kedua ini nggak jelas nih, atau salah masuk atau gimana. Kita bisa menekan. Oke, lalu ini akan muncul pop-up seperti ini. Pilih aksi untuk data. Apakah edit, hapus, atau batal? Ini batal. Kalau batal, maka akan kembali. Karena ini data nggak jelas, maka kita akan menghapus data ini. Kita bisa tekan hapus. Lalu akan muncul pop-up untuk mengkonfirmasi apakah kita beneran mau menghapus data tersebut. Dengan tanggal, nama, umur, dan data-data ini. Karena kita ingin menghapus, maka kita tekan yes. Nah,
maka data tersebut tadi sudah terhapus. Selanjutnya kita akan menggunakan operasi update. Di sini saya akan menekan yang pada Ilham ini, yaitu kita tekan update, edit. Nah, untuk tanggalnya ternyata si Ilham ini masuk rumah sakit, masuk klinik tanggal 30. Kita tekan OK atau enter juga bisa. Lalu untuk namanya tetap Ilham. Untuk umur, ternyata umur Ilham ini 23, bukan 27. Kita tekan enter atau OK. Jenis kelaminnya tetap laki-laki. Untuk diagnosanya ternyata dia sembelit. Kita tekan OK. Untuk dokter penanggung jawabnya maka berubah, yaitu menjadi Dono. Kita tekan OK. Nah, di sini untuk data yang sudah kita edit tadi akan terupdate di tabel. Yang tadinya 29 menjadi 30, namanya tetap sama, umur dari 27 menjadi 23, untuk jenis kelaminnya tetap, diagnosa dari demam menjadi sembelit, dan dokter dari Riko menjadi Dono. Apakah di database juga ikut berubah? Mari kita lihat. Oke, di database juga ikut berubah ya, 30, ini 23, sembelit, dan Dono. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan fungsi button export ini. Jadi export ini akan memindahkan data yang ada di tabel ini menjadi data CSV. Excel. Kita bisa memilih di mana tempat yang ingin kita letakkan. Mungkin saya di download ya. Ini pasien.csv. Save. Data berhasil diekspor ke ini. Oke. Mari kita lihat apakah datanya sudah ada. Nah, ini data sudah ada ya. Ini menjadi CSV, separate values file. Kita buka. Nah, datanya sudah benar ya di sini. Untuk datanya ini sudah otomatis dia terbagi menjadi beberapa tabel. Jadi bukan datanya menyatu pada satu tabel saja. Jadi dia otomatis di sini ada 3 data. Sama seperti punya kita tadi ada 3 data. Nah, ini. Selanjutnya ada button laporan. Jadi laporan ini akan mengekspor data yang ada di tabel menjadi laporan berbentuk PDF. Yang di sini kita menggunakan Jasper Reports. Kita tekan laporan. Nah, maka di sini akan keluar bentuk laporannya bagaimana. Kita tadi ada 3 data, maka 3 data ini akan muncul. Untuk menyimpan laporan ini, kita bisa menekan tombol yang seperti printer. Kita tekan. Lalu ini tidak perlu diubah-ubah. Tapi kalau mau ngeprint, ini bisa dipilih untuk printnya di mana. Lalu kita bisa centang ini. Tapi karena saya tidak ingin ngeprint filenya, maka kita hapus centangnya. Lalu kita tekan OK. Nah, lalu kita pilih tempat mana yang ingin kita simpan. Misalnya di download, kita buat ininya data pasien. Kita tekan enter. Oke, lalu kita lihat apakah PDF tadi sudah ada. Kita refresh dulu. Oke, sudah ada ya. Kita buka. Nah, ini adalah hasil laporan PDF dari tombol laporan tadi yang menggunakan Jasper Report. Oke. Jadi, sudah berhasil ya untuk mengekspor data pasien menggunakan Jasper Report dan tombol laporan ini. Baiklah, itu saja untuk demonstrasi aplikasi manajemen klinik dari kami. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.